Halo semuanya, hahaha. Aku akan melanjutkan video yang kemarin. Jadi kali ini aku akan menceritakan keseharian selama karantina. Nah, aku dapat dua dokumen. Yang pertama adalah tata tertib selama masa karantina. Yang kedua ini adalah seperti surat dari Satgas Covid itu. Intinya di sini adalah peraturan karantina. Kenapa pemerintah menetapkan karantina gitu. Nah, di sini mereka menyatakan pemerintah Republik Indonesia membatasi dan mencegah masuknya pendatang baru ataupun pembatasan perjalanan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing ke Indonesia, khususnya ke Bali, mengingat penyebaran COVID-19 saat ini. Karena ini sebenarnya karena kasus virus COVID-19 2.0 itu yang kemarin, makanya aturannya diperketat. Nah, itu jadi setelah sampai itu semua orang yang datang ke Indonesia dikarantina dan di PCR ulang. Karena PCR yang berlaku dari negara asal berlaku hanya 2 kali 24 jam, 48 jam. Itu aturan ini berlaku sejak tanggal 22 Desember sampai tanggal 8 Januari nanti. Nah, aturan ini diberlakukan penuh mulai tanggal 24 Desember. Begitu. Jadi kita dilakukan karantina itu karena kita akan di PCR ulang pertama. Terus sembari kita menunggu hasil PCR itu datang, selesai atau keluar, nah kita dikarantina. Tapi di masa karantina itu kita tidak melakukan pelaporan, misalkan lapor melalui aplikasi atau lapor kemana gitu, nggak ada kontak atau apapun untuk melaporkan kondisi tubuh kita di masa karantina, itu nggak ada. Itu yang pertama. Kedua, karantina ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun untuk warga negara Indonesia. Tapi warga negara asing bayar tetap. Nah, nanti gratisnya meliputi apa? Meliputi semuanya, mulai dari tempat tidur, makan, terus laundry bahkan, dan tes PCR-nya itu gratis. Kalau misalkan nanti tes hasilnya keluar dari kurang dari 5 hari, ya udah kita bisa keluar. Tapi 5 hari itu kayak dihitung maksimalnya gitu loh, maksimal nanti PCR kamu keluar dalam waktu 3 sampai 5 hari begitulah. Nah, habis itu setelah itu di masa karantina ini, selain tidak ada pelaporan kondisi tubuh kita ya, maksudnya kita demam kah setelah dari perjalanan, atau pusing atau lemas atau flu atau apa, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kamu merasa nggak enak badan, ya udah kamu tinggal telepon resepsionisnya aja gitu. Terus kesehariannya pagi jam 6 kita udah dikasih makan, terus siang dikasih makan jam 1, terus abis itu sore kita dapat coffee break sekitar jam 5. Habis itu jam 6 sampai jam 7 kita dapat makan malam. Dan semua makanannya enak. Dan laundrynya wangi. Terus kasurnya enak. Pokoknya semua enak. Sebenarnya enak sih, cuman aku bingungnya dan mikir sampai sekarang sebenarnya tujuan dari karantina apa gitu loh. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah kita itu kena COVID atau enggak, dan simptomnya kan nggak ujuk-ujuk langsung gitu dalam 1 hari gitu kan. Makanya WHO kan menetapkan 14 hari itu masa karantina yang ideal itu 14 hari gitu kan. Ya seharusnya 14 hari gitu kan. Tapi nggak tahu 5 hari udah dites COVID di hari kedua ya, dites PCR di hari keduanya, ya udah. Dan kalau misalkan aku bertanya, mereka selalu menjawab, petugasnya selalu menjawab mereka hanya menjalankan tugas. Ya aku paham sih, mungkin itu juga kurangnya
edukasi ke petugas kenapa harus seperti ini, karena masyarakat kan berhak mendapatkan alasan yang rasional ya. Jadi intinya di peraturan ini mereka cuma menjelaskan bahwa ya karantina ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID 2.0 gitulah. Terus membatasi dan mencegah masuknya pendatang baru gitulah. Seperti itu. Kesehariannya tidak ngapa-ngapain. Ya udah bangun tidur makan, nonton film, kerja, terus udah itu aja sih sebenarnya. Dan nggak boleh keluar kamar. Pengawasannya nggak ada cek location atau tracking location dari GPS HP kita atau GPS email kita, tapi pengawasannya melalui CCTV yang ada di depan kamar kita, hanya melalui itu pengawasannya. Jadi selebihnya tidak ada. Terus untuk servis-servis yang tidak disediakan, misalkan kamu pengen makanan yang lebih gitu, pengen nambah atau sebagainya, itu kamu harus bayar sendirinya sesuai dengan harga yang diterapkan di restoran hotel. Terus juga laundry, kalau misalkan kita lebih dari 3 baju dalam sehari itu bayar juga mandiri. Terus menggunakan telepon, kemarin aku coba pakai telepon di sini karena aku belum punya nomor Indonesia lagi. Nah telepon itu juga gratis kalau di bawah 10.000. Intinya overall semua fasilitas yang diberikan selama masa karantina itu kalau aku kasih nilai 9/10 lah, fasilitas dan servisnya oke banget. Tapi ya itu tadi, aku masih bertanya-tanya kenapa karantina gitu, kenapa dites ulang dalam waktu yang cepet banget cuy. Jadi aku kayak Senin kemarin aku baru PCR dan Kamis kemarin aku PCR, jadi dalam 4 hari aku udah PCR 2 kali gitu loh. Kayak gak tahu, kalau misalkan di Taiwan itu kan kita 14 hari gitu ya baru kita di PCR ulang lagi gitu, tapi ya gak tahu. Nah, kita ikutin saja peraturan pemerintah selama itu demi kebaikan. Ya mungkin itu saja keseharian kita. Aku tidak boleh mereview hotel ini, sebenarnya memberikan ulasan seperti ini juga sepertinya tidak boleh, cuman karena ini for your information aja, aku cuma mau cerita bukan memberi ulasan. Sampai ketemu di video selanjutnya.